Pola mengukur pemahaman dalam menganimasikan sesuatu. Di sini saya mencoba untuk memberikan sebuah pola berpikir atau skill yang biasa dialami pada saat mencoba untuk menganimasikan sesuatu seperti objek. Sebagai contoh di sini, bila Anda diharuskan untuk menggerakkan objek box ini, dan di mana objek box ini digerakkan ke kanan dan ke kiri dengan konteks melengkung, maka pada proses awal Anda, yang dimana proses awal Anda untuk mencoba menganimasikan sesuatu, biasanya Anda akan menghasilkan sebuah konteks pergerakan seperti ini. Kalau Anda melihat, dan bila saya diharuskan untuk menilai apa yang terjadi, saya hanya bisa memberikan tanggapan bahwa objek ini bergerak, tidak lain tidak bukan. Objek ini hanya bergerak. Nah, ini adalah biasanya proses tahapan saat pertama kali Anda mencoba menganimasikan. Nah, biasanya, dan saya juga mengharapkan dalam diri Anda, agar Anda mencoba memberikan proses pencarian jati diri atau proses pematangan pola berpikir Anda, sehingga dari proses pencarian tersebut Anda bisa masuk ke dalam step yang kedua, tetap bergerak, tetap dalam konteks kasus yang sama, tetapi di dalam pola yang baru ini Anda sudah bisa memberikan kesan seperti ini. Kalau Anda melihat bahwa kita bisa menilai bahwa benda ini lentur, benda ini seperti karet, padahal saya tidak memberikan sifat karet, saya tidak memberikan sifat bahannya seperti karet, warnanya seperti karet, atau memberitahukan kepada bahwa benda ini karet. Hanya tercipta dengan sebuah susunan keyframe. Ini adalah pola menganimasikan atau pola pencarian Anda terhadap pengembangan skill animasi Anda. Berarti Anda sudah bisa memberikan sifat bahan terhadap objek tersebut. Nah, diharapkan pula Anda mencoba untuk mencari proses jati diri kembali, proses pengembangan terhadap skill Anda, sehingga Anda bisa melakukan suatu konteks pergerakan seperti ini. Kalau Anda perhatikan bahwa benda ini bergerak, iya. Benda ini mempunyai sifat kelenturan, iya. Seperti karet, iya. Benda ini seakan-akan ada yang menahan sesuatu sebelum dia dilontarkan. Nah, padahal saya tidak memberikan sebuah objek yang memungkinkan dia untuk ditahan. Ini hanya sebuah permainan keyframe yang memberikan suatu imajinasi terhadap diri Anda untuk bisa memberikan emosi terhadap objek tersebut, sehingga objek tersebut terlihat lebih hidup, mempunyai emosi, dikarenakan seakan-akan dia mencoba untuk melepaskan sesuatu, melepaskan diri dari ikatan sebelumnya. Ya, kayak seakan-akan ada tali yang mengikat dia, terus dia coba untuk melepaskan diri karena sifat tegangan, kagetan oleh tekanan sebelumnya, maka dia memberikan suatu gerakan yang lebih cepat dan makin lama makin pelan. Ini adalah sifat karetnya. Nah, ini adalah proses pengembangan Anda di dalam memberikan sebuah gambaran atau memberikan sebuah pola pencarian terhadap bagaimana Anda harus menganimasikan sesuatu, dan pada akhirnya nanti akan dilakukan proses creativity di dalam menganimasikan. Sebagai contoh, misal objek yang sudah saya kasih emosi ini, saya mencoba untuk berkreasi lebih jauh. Karena saking kencangnya dia terlontar, maka benda ini di tengah-tengahnya akan patah, atau mungkin box tersebut akan terjatuh. Itu adalah suatu pengembangan kreativitas. Ini yang saya sebut dengan pola pengukuran pemahaman dalam menganimasikan sesuatu. Kesimpulannya adalah, untuk bisa membuat suatu animasi yang baik, Anda harus bisa membuat suatu emosi di dalamnya dan menciptakan kreativitas untuk mengembangkan emosi Anda.